Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang lingkaran bagian yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 8 SMP, MTS, dan sederajat. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Untuk memahami materi ini, silakan adik-adik lihat tayangan berikut ini. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran dengan titik sudutnya pusat lingkaran. Jadi AOB adalah sudut pusat lingkaran. Kemudian sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran. Jadi ACB adalah sudut keliling. Sekarang bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Kita hitung berapa besar sudut AOB. Ya, sudut AOB ternyata 100 derajat. Kemudian kita hitung sudut keliling ACB. Ternyata besarnya 50 derajat. Coba kita gerakan C ke kanan dan ke kiri. Ternyata nilainya tetap sama. Sudut ACB setengah dari sudut AOB. Berarti kan meskipun kita gerakan ke kiri ke kanan, tetap nilainya setengah dari AOB. 50 setengah dari 100 derajat. Kemudian kita rubah sudut pusatnya, misal 80. Coba kita gerakan, ternyata sama. Sudut ACB nilainya adalah 40, setengah dari sudut AOB yaitu 80. Dari tayangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa besarnya sudut keliling lingkaran sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Saya ulangi, sudut keliling lingkaran besarnya adalah setengah dari sudut pusatnya, atau sudut pusat lingkaran adalah 2 kali sudut keliling lingkaran dengan catatan menghadap busur yang sama, yaitu di sini contohnya AB. Pusatnya O menghadap busur AB, kemudian sudut kelilingnya C, busurnya juga AB. Agar lebih paham tentang materi hubungan sudut pusat dan sudut keliling, mari kita berlatih soal. Soal yang pertama. Dari gambar di samping, hitunglah besar sudut berikut. Yang pertama, berapakah besar sudut ACB? ACB adalah sudut keliling. Kemudian AOB adalah sudut pusat. Jadi besarnya sudut ACB adalah setengah dari sudut AOB. Karena sudut keliling besarnya setengah dari sudut pusat. Jadi sudut ACB sama dengan setengah dikali sudut pusatnya 84 derajat, sama dengan 42 derajat. Jadi di sini ditulis ACB 42 derajat. Kemudian kita cari sudut POH. Sudut POH adalah sudut pusat, sedangkan sudut PRH adalah sudut keliling. Jadi sudut POH, sudut pusat, sama dengan 2 kali sudut PRH, sudut keliling. Kita hitung sudut POH nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali 45
derajat, sama dengan 90 derajat. Jadi sudut pusat POG adalah 90 derajat. Soal yang kedua, hitunglah nilai C dan D dari gambar berikut. Mari kita bahas bersama. Perhatikan segitiga PQO. Karena OP jari-jari dan OQ jari-jari, maka segitiga POQ adalah segitiga sama kaki. Karena sama kaki, maka sudut alasnya sama. Berarti sudut Q ini PQO 42 derajat, maka sudut OPQ juga 42 derajat. Karena segitiga sama kaki, OP jari-jari, OQ jari-jari, panjangnya sama. Karena segitiga sama kaki, maka sudut alasnya sama. Kanan 42, maka kiri 42. Sekarang perhatikan segitiga POQ. Segitiga jumlah ketiga sudutnya adalah 180. Berarti kita bisa mencari sudut POQ. Sudut POQ sama dengan 180 kurangi 42 dikurangi 42, sama dengan 96 derajat. Jadi besar sudut POQ adalah 96 derajat. Sudut POQ adalah sudut pusat. Kita tinggal mencari sudut C. C adalah sudut keliling. Sudut keliling nilainya setengah dari sudut pusat. Berarti kan C busurnya PQ, maka kita mencari pusat yang busurnya PQ yaitu POQ. Jadi PCQ atau C sama dengan setengah dari pusat. Berarti setengah dari 96 derajat sama dengan 48 derajat. Kemudian kita mencari D. D adalah sudut keliling. Berarti nilainya setengah dari sudut pusat. Kita cari sudut pusatnya D. Ternyata adalah sudut refleks. D perhatikan menghadap busur ini yang belakang. Jadi sudut pusatnya adalah sudut refleks dari O. Kita cari sudut refleksnya. Karena satu lingkaran 360 derajat, maka sudut refleksnya 360 dikurangi 158 derajat sama dengan 202 derajat. Jadi nilai dari D sudut keliling adalah setengah sudut pusat. Berarti D sama dengan setengah kali 202 derajat sama dengan 101 derajat. Soal yang ketiga, perhatikan gambar. Jika sudut PRO 15 derajat, hitunglah besar sudut QOR, sudut OQR, dan sudut PQR. Kita tulis satu persatu yang diketahui. Yang pertama, sudut PRO 15 derajat. PRO di sini ya, 15 derajat. Untuk mempermudah menyelesaikan soal ini, kita tulis semua yang bisa kita cari. Ini 50 derajat adalah sudut keliling. Berarti kita bisa mencari sudut pusatnya. Karena sudut keliling 50, maka sudut pusatnya 100 derajat. Ini ya, jadi QOR adalah 100 derajat. Kemudian QOR adalah segitiga sama kaki. Karena OQ jari-jari, OR jari-jari, maka segitiga QOR atau QRO adalah segitiga sama kaki. Jadi sudut alasnya besarnya sama. Berarti sini 40, yang kiri
yang kanan juga 40. Sekarang kita ke pertanyaan. Yang pertama, sudut HOR. HOR sudah ketemu, yaitu 100 derajat. Kita tulis 100 derajat. Kemudian yang kedua, sudut OHR. OHR sudah ketemu, besarnya 40 derajat. Yang ketiga, sudut PHR. PHR adalah sudut ini. Kita cari dengan memanfaatkan segitiga PHR. Jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kita hitung, ini sudut R, besarnya adalah 55 derajat. Dari 40 derajat ditambah 15 derajat. Kita cari sudut H ini, PHR, sama dengan 180 dikurangi 50 dikurangi 55. Karena jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180. Jadi sudut PHR sama dengan 75 derajat. Sudah ketemu. Soal yang keempat. Perhatikan gambar. Pada gambar berikut, sudut PHO 62 derajat, PH sama dengan HR. Hitunglah besar sudut POH, sudut PRH, dan sudut HPR. Kita selesaikan. Langkah pertama, tulis yang diketahui. Diketahui sudut PHO 62 derajat. Sudah ditulis di dalam soal. Kemudian PH sama dengan HR. PH ini sama dengan HR. Jadi PHR adalah segitiga sama kaki. Langkah selanjutnya kita lihat segitiga PHO. PHO adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena OP jari-jari, OH juga jari-jari. Jadi OP sama dengan OH. Kita tulis OP sama dengan OH. Kemudian karena PHO adalah segitiga sama kaki, maka sudut alasnya sama besar. Yang kanan 62 derajat, maka yang sebelah kiri juga 62 derajat. Kemudian kita mencari sudut O, sudut POH. Jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180. Maka sudut POH 180 dikurangi 62 dikurangi 62. Besarnya adalah 56 derajat. Kita tulis sudut POH adalah 56 derajat. Jadi pertanyaan yang pertama, berapakah besar sudut POH? Sudah ketemu 56 derajat. Pertanyaan yang kedua, berapakah besar sudut PRH? PRH adalah sudut keliling. Lihat busurnya adalah PH. Berarti sudut PRH adalah sudut keliling. Sudut pusatnya adalah 56. Jadi PRH sama dengan setengah kali sudut pusat, sama dengan setengah dikali 56, nilainya 28 derajat. Kita tulis sudut PRH 28 derajat. Kemudian sudut HPR. Sudut HPR ini ya. Ini sudut HPR. Biar cantik, kita hilangkan dulu 62-nya. Diketahui tadi PH sama dengan HR. Jadi PHR adalah segitiga sama kaki. Karena sama kaki maka berlaku sudut alasnya sama besar. Jadi sudut PRH sama dengan sudut HPR. Di sini juga 28 derajat.
GPR ketemu 28 derajat. Untuk melihat materi lengkap, silakan klik kotak sebelah kiri, dan video yang direkomendasikan klik kotak sebelah kanan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya untuk melihat video terbaru dari saya gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.